Dalam 1 bulan terakhir, masyarakat menyoroti sejumlah pelanggaran oleh polisi. Tidak hanya itu, Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri menyebut ada kenaikan signifikan pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri, serta pelanggaran pidana di tahun 2020 saja. Bahkan pelanggaran kode etik mencapai lebih dari 100%. Hingga Selasa malam, Bidang Profesi dan Keamanan Polda Sumatera Utara masih terus memeriksa Brigadir Polisi Kepala atau Bribka RHL terkait dugaan pencabulan istri tahanan kasus narkoba. Selain memeriksa pelapor di kampung halamannya di Aceh, polisi juga memeriksa Kapolsek, Kadit Reskrim Polsek Kuta Limbaru, dan 6 personil polisi yang menangkap suami ML. Hasil pemeriksaan awal, Polda Sumut menemukan adanya dugaan persetubuhan antara Bribka RHL dengan pelapor ML yang tengah hamil. Peristiwa ini terjadi 23 Mei lalu di sebuah hotel. Diawali penjemputan pelapor oleh ML oleh Bribka RHL dari rumahnya. Keterangan dari beberapa saksi yang kita dapat, ini memang memperlihatkan adanya dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh anggota kita dengan inisial RHL. Namun, perlu kami jelaskan pada kesempatan ini, ada beberapa saksi yang kita masih undang untuk kita klarifikasi untuk menguatkan. Terkait kasus ini, selama proses pemeriksaan, Kapolsek Kuta Limbaru dicopot dari jabatannya dan dimutasi ke Polda Sumatera Utara. Sedangkan Kadit Reskrim Polsek Kuta Limbaru dipindahkan ke Polrestabes Medan. 6 orang polisi yang melakukan penggerebekan juga dinonaktifkan dan dipindahkan ke Polrestabes Medan. Selama hampir sebulan, perilaku dan kinerja polisi menjadi sorotan masyarakat. Dari aksi cabul menyetubuhi anak tersangka hingga kekerasan terhadap massa pendemo dan kekerasan terhadap sesama personil Polri. Dikutip dari cnnindonesia.com, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri Inspektur Jenderal Verdi Sambo menyebut ada kenaikan pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri, serta pelanggaran pidana meningkat signifikan di tahun 2020. Khusus untuk pelanggaran disiplin saja peningkatan mencapai 32%, sementara pelanggaran kode etik mencapai lebih dari 100%. Menurut psikolog Universitas Negeri Semarang Abdul Aziz, banyak faktor atau hal psikis yang memicu terjadinya perilaku tak terpuji seorang polisi. Beberapa di antaranya adalah tekanan atau beban kerja, salah penempatan pada unit atau kesatuan, hingga tekanan sosial ekonomi maupun kondisi keluarga. Sehingga butuh keterlibatan aktif dari stakeholder berupa para ahli kesehatan mental untuk secara rutin menjaga secara konseling, terapis, ada ruang-ruang katarsis yang lebih tepat untuk para personil, sehingga ketika ada depresi, stres, dan tekanan itu memang bisa dialirkan kepada jalan yang lain. Terkait peristiwa penembakan yang menewaskan salah satu anggota Humas Polres Lombok Timur, Mabes Polri menyebut telah melakukan tes psikologi sebagai syarat utama penggunaan senjata api. Ini masih kita dalami, pasti ada latar belakang daripada tindakan. Ini masih dalam, kita tunggu saja apa hasil pendalaman dari Polda NTB terhadap kasus yang terjadi di Lombok Timur. Namun, tidaklah bijak untuk melihat tindakan segelintir oknum polisi sebagai perilaku yang mewakili sebagian anggota polisi. Di sisi lain, ada banyak anggota kepolisian yang terus berupaya bekerja dengan baik, bahkan meneruskan kebaikannya ke bidang lain, seperti anggota Polres Tasikmalaya yang menjadi guru spiritual para tahanan, ataupun tindakan pensiunan polisi di Purbalingga yang membuka rumahnya untuk menampung sejumlah orang dengan gangguan jiwa. Tim Liputan CNN Indonesia.